Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Jumpa lagi bersama saya, Ray Happyani, host Sumsel Virtual Fest. Kali ini kita akan membawakan tema tentang sepekan berlakunya operasi justisi berdasarkan Perwali dan tentunya Pergub sebelumnya. Apakah sudah efektif? Nah, dalam membahas masalah ini telah hadir di ruang Sumsel Virtual Fest. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Yono M. Biomed, ahli mikrobiologi. Selamat siang, Pak Yono. Selamat siang, Mbak Yani. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tamu berikutnya adalah Bapak Dr. Azwar Agus, SHMH, yaitu Rektor Universitas Taman Siswa yang juga ahli hukum ya, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Baiklah, yang berikutnya ada... Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, alhamdulillah, Pak. Prof. Yuwono dan Ibu Ice, selamat siang juga. Ya. Selamat siang. Ya, tamu berikutnya adalah yang paling cantik nih. Adalah Ibu Dr. Ice Andriani, Liberty. Ibu Ice Andriani adalah ahli epidemiologi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yeni, Prof. Yono, Pak Azwar Agus. Ya. Nah, untuk mengawali dari pembahasan kita tentang seminggu atau sepekan berlakunya operasi justisi razia masker ini, kita awali dengan video liputan dari teman-teman di lapangan berikut ini. Silakan, Ferry. Yang mana ada dulu data ya? 20 sudah 97. Pakailah, 20. Ini aja, kalau mau ya kan Sampahnya. Adek. kalau ada perluan langsung diganti sampainya juga. Terjaring razia tadi saat lagi di KI? Lagi ngapain, Mbak? Lagi nak jogging. Ini terkait dengan imbauan untuk menggunakan masker di Palembang nih yang sudah berlaku sejak 4 hari yang lalu. Terus Mbak sudah dengar belum? Sudah sih. Terus ngapa ke KI tidak ada bawa masker, Mbak? Bawa masker ya, tapi di dalam motor. Oh, dalam motor. Jadi memang pupo, Mbak ya makanya ya? Apa? Ada apa? Ditangkap ada apa? Jadi dapat masker. Gitu ya. Dengan adanya kena sanksi seperti ini, seperti apa nih, Mbak? Kapok nggak pakai masker? Lebih baik pakai masker besi. Ya. Ketimbang nyatu. Ya. Tokan kepada masyarakat, baru bisa kita melaksanakan aturannya. Petugasnya dulu yang harus melaksanakan itu.
Kalau petugasnya sudah tidak tertib, bagaimana melaksanakan aturan? Kalau misalnya ada petugas yang kedapatan tidak memakai itu apa nih Pak sanksinya Pak? Tindak. Ditindak. Tidak ada gitu, tidak ada apa? Tidak ada neko-neko gitu. Kalaupun petugas dan yang lain tidak memakai masker kita tindak. Ini sesuai dengan amal perwali ya, bahwa setiap warga dan setiap orang, ya, setiap orang yang tinggal di wilayah kota, setiap orang ya, bukan ada klaster. Mau pejabat, mau masyarakat, pokoknya kita laksanakan. Kalau pejabat harus mencontohkan. Jadi ada kemungkinan untuk juga razia di kantor-kantor instansi itu Pak kemungkinan? Pasti. Selain tempat fasilitas umum juga gitu? Pasti. Jadi kalau untuk yang perkantoran akan kita laksanakan karena klaster perkantoran sekarang malah penyebaran COVID-nya lebih besar. Kira-kira untuk menyisir perkantoran Tunggu tanggal main ya. Selama ini 4 hari sudah berlangsung nih Pak, berapa yang terjaring razia? 87 seluruhnya. 87 itu yang bayar denda atau sanksi Yang sosial? bayar denda ada 17. Bayar denda satu orang itu 100.000 kalau nggak salah, diputus hakim ya. 17. Dan ini sudah kita setorkan ke rekening pemerintah kota. Apa kira-kira yang ada personil? Ini kasih mobil. Terkait dengan kegiatan kita Pak, razia masker hari ini Pak di Kambang Iwa seperti apa? Alhamdulillah pada pagi hari ini hari yang keempat pelaksanaan razia masker itu sesuai dengan Perwali nomor 27 tahun 2020. Jadi saya tidak menggunakan masker. Alhamdulillah sudah hari keempat ini ada dapat sekitar 80 dari yang pertama itu 80 personil. Jadi hari-harinya agak kecil. Nah kita dalam waktu 2 minggu 14 hari ya. 14 hari ini nanti pelaksanaan nanti kelihatannya gimana. Insya Allah dalam 1 minggu ini mudah-mudahan sudah kecil, bahkan bisa 0 yang tidak menggunakan masker lagi. Jadi kita harap kesadaran masyarakat supaya selalu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu. Pak, khusus hari ini selain DKI kita di mana lagi Pak? Jadi kalau untuk dari Montpera, ya, kita ngefull di sini semua. Tadinya kan di Montpera, jadi apel di Montpera, biasanya di Montpera keliling. Nah, sekarang posisi kita yang dari Montpera tadi, dari Angkatan Daratnya ada, dari kepolisiannya ada, dari Satpol PP, jadi sudah koordinasi dengan Pak Budi. Ya, demikian tadi udah kita saksikan bagaimana liputan teman-teman di lapangan razia masker yang berlangsung pada hari keempat. Hari ini juga teman-teman meliput sampai dengan hari ke-8, insya Allah ya hari ini. Ternyata masih juga terlihat mobil justisi di Montpera yang bertugas standby untuk merazia warga yang melanggar aturan justis ini. Nah, mungkin kita mengawali pembicaraan ini dengan pandangan dari Bapak Dr. Azwar Agus. Silakan Pak Azwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan topik kita hari ini ya, tentang razia masker efektifkah atau tidak. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita bincang-bincang sedikit bahwa untuk menilai suatu peraturan ya, baik itu perda, perwali, pergub, undang-undang, itu harus dijalankan dulu dalam masa-masa tertentu. Misalnya kalau undang-undang dia dilakukan paling tidak 2 tahun. Baru bisa bisa dinilai apakah undang-undang tersebut efektif atau tidak. Nah, berkaitan dengan perwali ini ya saya pikir memang terlalu dini kalau kita menilai bahwa 1 minggu itu atau sepekan itu kita bisa menilai efektif atau tidak. Namun dari sisi penegakan hukumnya, dari sisi penanganan hukumnya itu sendiri, kita semua patut mengapresiasi keluarnya perwali maupun pergub tersebut berkaitan dengan razia tentang penggunaan masker. Karena di nasional pun bahwa penggunaan masker itu adalah hal yang utama ya, selain mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena berdasarkan penelitian mungkin Pak Prof
Retno, mungkin dari Ibu Ice mungkin lebih paham bahwa mungkin penularannya lebih banyak melalui droplet atau udara itu ya, jadi masker itu yang utama ya. Nah itu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau saya lihat dari teori penegakan hukumnya ya, bahwa hukum itu dibuat untuk memberikan rasa aman ya, maupun memberikan rasa keadilan. Nah, kalau saya lihat di sini, ini di Perwali ini dibuat untuk memberikan perlindungan bagi warganya, khususnya warga Kota Palembang atau warga Sumatera Selatan, dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu saya pikir kita harus mendukungnya sama-sama dan menjalankannya sama-sama dengan catatan bahwa aturan itu dibuat salah satunya adalah untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat bahwa pandemi ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Nah, seperti itu. Nah, saya juga sempat ditanya juga oleh mahasiswa saya, Pak, kenapa harus misalnya di dalam mobil juga harus kena razia, harus memakai masker, padahal dia sendirian. Nah, itulah saya bilang tadi bahwa menumbuh kembangkan kesadaran pribadi, kesadaran untuk memakai masker itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, baik itu istilahnya itu tidak ada orang, mau kita sendirian ataupun di tengah keramaian. Nah, bagaimana kita ingin sadar kalau kita sendiri misalnya tidak mempunyai kesadaran pribadi. Nah, itu yang mungkin kalau saya lihat dari hukumnya ya, khususnya keluarnya Perwali atau Pergub ini. Nah, kalau kita sinkronkan dengan tingkat pandemi yang ada di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang ini, saya pikir belum ada penelitian bahwa karena itu tadi ya, karena masih 1 minggu tadi belum ada penelitian bahwa dengan adanya Perwali maupun Pergub ini bisa mengurangi atau minimal mengurangi penyebaran dari pandemi COVID-19 ini, karena kita belum lihat nih hasilnya, karena ya kita tahu bersama bahwa masa inkubasi, masa itunya itu kan lebih kurang 14 hari ya, mungkin yang dari pakar kesehatan yang lebih paham seperti itu. Nah, itu mungkin belum bisa kita memberikan gambaran apakah ini efektif atau tidak, tetapi dari segi hukum atau memberikan kesadaran hukum pada masyarakat, memberikan untuk menekan penyebaran COVID ini bisa kita apresiasi dan kita dukung bersama program ini seperti itu. Iya, mungkin dari sini kita bisa melihat bagaimana masyarakat dibiasakan untuk memakai masker mungkin Pak ya. Jadi membiasakan dari diri pribadi ya. Ya, karena kalau tidak dengan denda atau sanksi sosial ini mungkin akan lebih cuek lagi. Banyak masyarakat yang tidak peduli, tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Karena kalau kita lihat kenyataannya di masyarakat susah sekali mungkin ya mengatur masyarakat untuk menjaga jarak terutama. Padahal itu mungkin di sini Pak Yuwono bisa memberikan pandangannya. Meskipun kita udah pakai masker, kalau misalnya kita duduknya deket-deketan, nah gimana itu Pak? Karena kenyataannya itu terjadi di masyarakat. Sekarang silakan Pak Yuwono. Silakan Pak Yuwono. Baik. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kalau saya melihat dari segi aspek medisnya ya, bahwasanya penggunaan masker itu nggak ada perdebatan. Di seluruh dunia salah satu protokol yang sudah tetap itu cuma ada 2 nih. Yaitu satu cuci tangan, kedua memakai masker. Itu nggak ada perdebatan di seluruh dunia. Jadi semua sepakat untuk ini. Kenapa? Karena memang efektif. Masker khususnya itu sampai hari ini ada bukti cuma satu, yaitu bahwa penyebaran melalui droplet. Jadi tetap harus ada dropletnya, entah droplet itu menyebar karena misalnya tiupan udara atau apa silahkan, tapi intinya droplet. Dan ini efektif banget dengan masker. Nah, saya menyoroti itu, oke. Nah, aspek kalau sekarang ini kita evaluasi apakah sudah efektif selama penerapan
pemakaian masker selama 1 pekan ini dari Pergub atau Perwali, ini saya melihat satu hal jangan dilupakan ya, masalah edukasi itu merupakan protokol sebenarnya. Edukasi itu juga protokol kesehatan. Jadi di edukasi tampaknya memang edukasi harus lebih digencarkan. Itu aja komentar saya. Jadi kalau edukasi lebih gencar, insya Allah ya kesadaran ini akan timbul. Itu. Iya. Mungkin dengan edukasi itu terbiasa misalnya ya, dengan edukasi mungkin dengan denda, jadi orang-orang sadar sendiri, tidak hanya di tempat umum mungkin ya Pak ya, jadi ini kan karena razianya hanya di tempat umum, kalau di rumah atau di kantor tidak ada itu, karena sekarang kita tidak lagi WFH rata-rata teman-teman ya, jadi semua masuk di kantor yang puluhan orang di satu ruangan, nah itu tidak terjaring razia. Mungkin dengan adanya aturan di tempat umum, nah apakah itu akan memberikan kesadaran juga bagi semua warga mungkin ya. Jadi dibawa juga ke rumah, aturan yang tadinya diterapkan hanya di sekitaran Monpera atau mungkin di tempat umum yang lainnya yang ada petugas ya Pak ya. Nah, mungkin kita mau membahasnya lagi, itu tadi seberapa efektif memberikan kesadaran pendidikan bagi warga untuk membawa perilaku itu tidak hanya di tempat umum, tetapi juga di tempat-tempat khusus, seperti di kantor atau di keluarga, atau mungkin yang lagi sedekah ya Pak ya. Sekarang musim sedekah masih tetap ramai loh Pak. Saya kira seperti itu. Gimana tuh menurut Pak Yuwono? Oke, jadi begini, kata kuncinya adalah bahwa masker ini secara medis mestinya dipakai di ruang atau di tempat yang high risk atau resiko tinggi. Apa itu resiko tinggi? Satu, resiko tinggi adalah rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu mutlak ya masker, karena tidak ada zona hijau di rumah sakit. Paling minim dia zona kuning, itu sudah pasti. Oke. Yang kedua adalah resiko tingginya ada di tempat kerumunan. Tempat kerumunan. Jadi soalnya ada yang nanya gitu, apa mesti pakai masker nih kalau sendirian? Ya enggak lah, kan bukan kerumunan, bukan rumah sakit. Soalnya kalau sendirian tapi di dalam ruang perawatan rumah sakit, lah iyalah, kira-kira gitu. Jadi intinya pemakaian masker ini selain maskernya harus tepat, makainya tepat, juga adalah alasannya tadi bisa dimengerti. Dan untuk seperti ini memang namanya edukasi, kesadaran itu nggak bisa simsalabim. Paling enggak butuh waktu 3 bulan lah sebenarnya untuk kita. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ini sudah 7 bulan kita mengalami pandemi ini. Secara tidak langsung tiap kali kita diedukasi, baik itu melalui media sosial atau apapun. Saya pikir ini ada manfaatnya semua, jangan kita ributkan. Itu. Oh iya, ya Allah. Mudah-mudahan Pak ya. Tapi kita barusan dari berita teman-teman di lapangan itu justru di tempat-tempat yang mestinya edukasinya diutamakan, seperti yang terakhir di sejumlah pondok pesantren di Lubuk Linggau ya Pak ya. Terakhir ada 76 dari santri yang terinfeksi positif COVID-19. Nah, mungkin itu tadi saya kembali melihat efektivitas dari aturan justisi ini. Ini kan berlaku di Sumsel ya Pak ya, Pergub ini. Artinya seluruh Sumsel yang terutama yang zona merah itu berlaku operasi justisi. Termasuklah di Lubuk Linggau yang tadi kasus ada 76 santri dari sebuah pondok pesantren yang terinfeksi COVID-19. Nah itu tadi Pak, saya tuh mikir apakah operasi justisi ini perlu dilakukan juga secara lebih lebih militan mungkin ya. Jadi tidak hanya di tempat umum, tetapi juga di tempat-tempat seperti di pondok pesantren. Karena kan rata-rata tidurnya, kalau di pondok pesantren kan rata-rata tidurnya di satu kamar, ada puluhan siswa di situ, ada puluhan santri di situ. Nah kurang lebih seperti itu. Gimana tuh Pak? Ya, mungkin Pak Agus lebih tepatnya nih, Pak Agus coba. Oh ya Pak Agus, silakan. Dari segi anak aku tidak pula ya. Silakan. Oke, seperti saya sampaikan tadi bahwa penegakan hukum di masyarakat itu kalau kita pandang dari misalnya kalau kita dari segi dendanya misalnya belum tentu dengan penerapan denda yang besar akan menimbulkan kesadaran hukum masyarakat ya. Nah, itu saya bilang tadi bahwa kesadaran hukum masyarakat itu
selain diterapkan melalui edukasi yang seperti disampaikan Pak Yuwono tadi, juga harus disampaikan melalui kesadaran diri kita pribadi masing-masing. Nah, kesadaran diri kita masing-masing itu dimulai dari mana? Dari keluarga kan. Nah, apakah edukasi yang kita lakukan terhadap keluarga kita? Contoh nih, kalau saya misalnya mengingatkan anak saya, kalau misalnya dia mau keluar, jangan lupa masker. Jangan lupa masker. Nah, apakah peran-peran kecil seperti itu bisa kita sampaikan kepada lingkungan terkecil kita? Karena saya pikir hukum yang itu akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil, ya. Kita memberikan sanksi yang besar segala macam seperti itu. Apabila itu tidak dilaksanakan secara komprehensif, juga menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah dalam artian apa? Banyak penyelewengan, banyak segala macam. Seperti saya contohkan, saya lihat tadi di TV tadi ya, nyapu, ya memang nyapu, kan sanksi sosial, tapi nggak ada sampahnya yang dia sapu. Nah, itu hanya jadi ya penegak hukumnya juga melihatnya juga seperti apa, yang orangnya juga yang melaksanakan juga seperti apa. Jadi ya saya pikir kurang begitu efektif. Nah, terkait dengan untuk melebarkan atau meluaskan misalnya operasi justisi tadi, ya boleh-boleh saja. Tetapi patut diingat bahwa keterbatasan kita dari sisi aparat penegak ini ya, penegak justisi tadi seperti Pol PP ya, Pol